Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Putri Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Nah, yang pertama itu ada pengertian, tujuan, ciri-ciri teks eksposisi, struktur, dan jenis-jenis teks eksposisi. Nah, yang pertama kan ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan teks eksposisi. Tujuannya adalah untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuan lainnya itu tersampaikannya informasi kepada pembaca dan pembaca juga mendapat pengetahuan dari informasi yang diberikan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bersifat informatif. Dan teks memuat fakta. Yang pertama, bersifat objektif, yang artinya bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak siapapun. Yang kedua, bersifat informatif, yang artinya setelah membaca teks eksposisi, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Dan selanjutnya yang ketiga, teks memuat fakta, yang artinya dalam teks eksposisi harus disertai fakta-fakta. Selanjutnya kita akan membahas struktur eksposisi. Nah, struktur eksposisi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Pernyataan umum adalah suatu bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Nah, biasanya bagian ini berada pada awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis, dan di bagian ini terdapat opini penulis untuk memposisikan diri apakah penulis tersebut bagian pro ataupun kontra terhadap topik yang diangkat. Nah, yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi adalah memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Nah, setelah topik yang diangkat melalui opini, selanjutnya adalah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, maka semakin baik juga kualitas dari tulisan teks eksposisi tersebut. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu adalah pendapat penulis yang dipaparkan pada bagian pembuka isi disimpulkan pada bagian ini. Nah, bagian ini berada pada paragraf terakhir dan berisi kesimpulan dari pendapat atau ulasan yang dipaparkan penulis di bagian pembuka dan isi, dan biasanya disimpulkan dengan kalimat yang berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi definisi. Adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Biasanya eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Maksudnya adalah memberikan makna atau pengertian dari topik yang dibahas. Nah, yang kedua ada teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah karangan yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Biasanya eksposisi ini memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam pembuatan hal tertentu. Nah, yang ketiga ada teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi dan penjelasan berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Yang keempat ada teks eksposisi pertentangan. Nah, teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang kelima ada teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang biasanya gagasan tersebut dipaparkan dengan cara membandingkan antara satu dengan yang lainnya menjadi ciri teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Nah, yang keenam itu ada teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian, dan teks ini biasanya dijumpai dalam berita atau surat kabar. Selanjutnya ada teks eksposisi analisis.
Teks eksposisi analisis adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasinya dibahas secara bertahap. Nah, yang terakhir ada teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang memukakan laporan sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Pada teks eksposisi ini, paragraf atau tulisan yang dibuat oleh penulis dengan bentuk rincian yang disertai dengan data-data yang valid serta tidak memiliki pendapat satupun di dalamnya, hanya membuat data-data yang ada dalam bentuk paragraf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.